Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 2 materi sejarah filsafat matematika Plato loh. Nah, kami beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Alia Narulita, kemudian ada Sela Oktaviani dan juga Huda Niko Rahman. Kami dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Lampung. Ada yang tahu nggak nih siapa Plato itu? Kalian pinter matematika, pandai berhitung, dan hafal banyak rumus, tapi tidak tahu siapa itu Plato. Wah, sayang banget. Untuk itu, yuk mari kita simak sejarah filsafat matematika Plato dari kelompok kami. Cekidot! Sebelum kita membahas sejarah filsafat matematika Plato, ada baiknya loh kita harus tahu dulu siapa sih itu Plato. Jadi, Plato adalah seorang filsuf yang lahir pada tahun 428 sebelum Masehi dalam suatu keluarga terkemuka di Athena loh. Ayahnya bernama Ariston, seorang bangsawan keturunan Raja Kodrus, raja terakhir Athena yang hidup sekitar 1068 sebelum Masehi, yang sangat dikagumi rakyatnya oleh karena kecakapan dan kebijaksanaannya memerintah Athena. Dan ibunya bernama Friktion, keturunan Solon, tokoh legendaris dan negarawan agung Athena yang hidup sekitar 100 tahun lebih awal dari Friktion. Sesudah Ariston meninggal, Friktion dinikahi pamannya yang bernama Pirilampes. Plato meninggal di Athena pada tahun 347 sebelum Masehi dalam usia 80 tahun. Pelajaran yang diperolehnya di masa kecil selain pelajaran umum adalah menggambar dan melukis, disambung dengan belajar musik dan puisi. Plato mempunyai kedudukan yang istimewa sebagai seorang filosof. Ia pandai menyatukan puisi dan ilmu seni filosofi. Setelah tahu biografi hidup Plato, sekarang yuk kita lanjut ke pemikiran-pemikiran Plato. Yang pertama, pemikiran Plato terhadap manusia. Ilmu yang didapat Plato tentang manusia tidak putus dari dualisme, yakni ruh dan badan. Awal mula manusia dari ruhnya. Jika tidak ada ruh, maka tidak jadi manusia. Baru setelah itu muncullah badan dan mereka saling melengkapi antara ruh dan badan. Tetapi jika tidak ada ruh, maka tidak akan menjadi yang namanya manusia. Jika sudah ada badan tapi ruhnya tidak berfungsi, berarti manusia itu sudah meninggal. Yang kedua, pemikiran Plato tentang ide. Ilmu yang beliau dapat tentang ide merupakan inspirasi dari gurunya. Plato ingin menampakkan jiwa keberaniannya dan keadilannya yang telah beliau dapat dari sifat dan keseharian gurunya. Beliau ingin meneruskan sifat-sifat gurunya lebih dalam. Yang selanjutnya ada pemikiran Plato tentang etika. Bukan berarti dikatakan dengan memuaskan hawa nafsunya, karena jika kita menuruti hawa nafsu dengan terus-menerus, maka hal buruk yang akan timbul di jiwanya. Dalam Islam, tidak baik untuk terus menuruti hawa nafsunya, maka hal buruk yang akan datang dan datanglah kerugian terhadap diri kita. Plato tentang etika memiliki tujuan hidup yang baik yang akan ditempuh dengan polis, tetapi Plato tetap tidak ragu bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial. Manusia itu tidak bisa berdiri sendiri, mereka pasti membutuhkan satu sama lainnya. Lanjut,
Pemikiran Plato tentang politik. Ajaran politik diumpamakan sebagai negara ideal yang mendekati utopia dari hasrat manusia yang akan melahirkan suatu negara. Berdirinya negara itu seperti manusia. Dia tidak bisa berdiri sendiri sebelum ada bantuan dari orang lain. Berdirinya suatu negara itu butuh bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Oke, sekarang yuk kita lanjut ke filsafat matematika Plato. Plato mendasarkan pemikirannya atas matematika berdasarkan gagasan dari Pythagoras, salah satu kelompok sufis yang mengatakan bahwa ilmu matematika adalah kunci untuk memahami realitas. Tetapi karena Plato lebih tertarik kepada bagaimana menciptakan dunia yang ideal, maka Plato menganggap bahwa matematika adalah jalan menuju filsafat. Seorang filsuf harus mengetahui matematika. Menurut Plato, matematika adalah pengetahuan yang tidak berdasarkan kebenaran indera atau priori, tetapi berdasarkan kebenaran intelektual. Menurut Plato, kekuatan matematika adalah pada karakter matematika itu sendiri. Walau matematika tidak sama dengan realitas, tetapi matematika dapat digunakan untuk menjelaskan dan memahami realitas. Menurut Plato, pemikiran geometri atau ilmu ukur didasarkan pada fakta bahwa bentuk-bentuk tertentu seperti bentuk lingkaran secara indera dipersepsikan sehingga memperoleh pengetahuan umum yang berlaku pada lingkaran itu sendiri. Lingkaran sebagai objek pernyataan matematika tidak dapat dipahami, tetapi sifat-sifatnya menentukan sifat setiap lingkaran yang terlihat. Dari sudut pandang didaktik, Plato menganggap matematika sebagai persiapan penting untuk filsafat. Apa yang berlaku untuk lingkaran juga harus berlaku untuk masalah etika dan estetika. Jadi, Plato melihat pentingnya nilai matematika bagi seorang filsuf. Dalam Politeia, Plato menunjukkan bahwa matematikawan tidak menjelaskan persyaratan aksiomatik, tetapi menganggapnya sebagai bukti. Matematikawan sebenarnya tidak tertarik pada angka-angka geometris, karena angka-angka geometri adalah tidak sempurna di alam. Geometri bukan tentang hal-hal empiris, tetapi tentang benda-benda ideal. Dalam ilmu matematika diasumsikan bahwa objek non-empiris seperti kuadrat dan diagonal adalah tujuan dari upaya dan bukan gambarnya yang ditemukan di alam. Atas dasar pandangan tentang hubungan antara ide ideal dan gambar ini, Plato menentukan apa yang indah dalam dirinya sendiri, apa yang baik dalam dirinya sendiri, apa yang benar dalam dirinya sendiri, atau apa yang soleh dalam dirinya sendiri. Ide-ide matematika mendapatkan pendasarannya pada hal-hal indah, benar, baik, dan soleh demikian adanya. Jadi, yang indah, yang benar, yang baik, dan yang soleh menentukan benda-benda individual, sehingga benda-benda individual dapat dianggap indah dan memiliki sifat indah sampai batas tertentu. Seseorang hanya dapat digambarkan sebagai cantik sejauh ia berbagi dalam gagasan tentang yang indah. Jadi, ide indah juga dapat hadir di objek sebagai hasil identifikasi ontologis yang lengkap. Nah, ke bagian yang terakhir, yaitu manfaat sejarah dan filsafat matematika. Yang pertama, ada menambah keyakinan bagi kita bahwa memahami matematika tidak sekedar aspek-aspek pragmatisnya, tetapi juga filosofis. Yang kedua, memberikan apresiasi terhadap perkembangan dan pemikiran-pemikiran dalam matematika. Yang ketiga,
Perjalanan pemikiran hakiki manusia tentang matematika dapat memberi inspirasi untuk memunculkan ide-ide yang kreatif, membangun matematika yang lebih berguna dan menopang kehidupan manusia. Nah, menurut Sweets dalam Penasuk dan Horton 2012 mengatakan bahwa sejarah matematika memberikan bantuan manusia mencari akar-akar dari landasan konsep-konsep tertentu. Hal tersebut menghubungkan matematika dengan manusia dan kebutuhannya, sehingga konsep-konsep tersebut tampak manusiawi, bukan hal yang mistik.